Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 2401789. Di sini saya akan menjelaskan tentang enskripsi dan deskripsi dalam Hillkeeper. Jadi Hillkeeper itu adalah salah satu metode kriptografi klasik yang mengeskripsikan pesan dengan operasi matematika menggunakan matriks, yang dimana dalam metode itu setiap huruf dalam teks diubah menjadi angka, lalu angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi blok dan dikalikan dengan matriks kunci atau key matrix untuk menghasilkan teks sandi atau ciphertext. Terus dengan kata lain, Hillkeeper ini memanfaatkan konsep aljabar linear, khususnya perkalian matriks dan operasi modul. Terima kasih. Udah. Enggak ulang-ulang. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa contoh soal tentang Hillkeeper tadi. Jadi ada contoh nih soal nih kan. Di sini katanya input. Jadi kita di sini akan mencari enskripsi dan deskripsinya. Enskripsi itu apa? Enskripsi itu kita menyembunyikan kata input ini menjadi kata rahasia, biar apa ya? Biar orang tuh nggak tahu gitu loh, nggak sembarang. Misalnya kita nih mau kirim pesan ini ke seseorang, tapi kita nggak mau ada orang lain tahu. Ya udah, makanya kita ubah jadi enskripsi. Kalau deskripsinya nanti pengubahan kode rahasia tadi ke kata ini, kata asal ya, kata awal. Nah, di sini kita akan memakai Hillkeeper dengan orde matriks 2x2, yang dimana kita akan memakai mod 128. Oke, yang pertama kita bagi dulu nih. Di sini kan input ini terdiri dari 6 huruf. Jadi kita bagi-bagi menjadi 2-2 gini. Karena apa? Karena kita memakai orde 2x2. Jadi harus sesuai lah ya. Oke. Di sini kita buat dulu seperti ini, INPUTT. BTW ini hurufnya P ini kecil ya. Nah, habis itu kita cari nih di tabel ASCII apa ya? Angka-angkanya. Kita carilah I besar angka berapa, 73 di tabel ASCII, N berapa, 78, P kecil berapa, 112, U besar berapa, 85, T kecil di 116, harus sesuai, jangan keliru. Terus habis itu kita pakai kunci matriks 2x2 ini dengan memakai angka 2134. Oke, langsung saja kita mulai mencari enskripsinya. Jadi kita bagi-bagi kan. Yang pertama kita cari dulu yang bagian in ini dengan orde gini. Jadi kita masukin nih 2134 dikali dengan in ini. Jadi kita taruh menjadi 2134, masukin nilai in ini. I tadi berapa? I besar 73, N berapa? 78 kan? Jadi habis itu kita kalikan 2 dikali 73 ditambah 1 dikali 78. Silang gini ya. Silang gini, ini dikali ini dikali ini. Terus begitu juga ini, 3 dikali 73, 4 dikali 78. Jadi hasilnya nanti 2 dikali 73 ditambah 1 kali 78 ini hasilnya nanti 224. Terus 3 dikali 73 ditambah 4 dikali 78 ini hasilnya nanti 531. Terus hasilnya ini 224 sama 531 ini kita ubah ke mod 128, yang dimana menjadi 96. 224 mod 128 itu jadi 96. Kalau 531 mod 128 itu menjadi 19 gitu. Terus kode chartnya di tabel ASCII itu 96 itu seperti tanda petik gini tapi 1. Kalau 19 dia 3 ini. Dia tuh ini nih nggak ada tampilan gitu, nggak bisa dicetak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau konversi ke teks, biasanya tuh kayak bakal kosong gitu atau simbolnya bakal aneh. Jadi karena itu karakternya itu kita kontrol kan. Jadi kayak bingung lah ini. Kayak gitulah pokoknya intinya. Oke, selanjutnya kenapa bisa seperti ini hasilnya? Jadi ini tuh kayak sisa bagi sebenarnya. Kayak gini ya, 224 dibagi 128 itu begini. 224 dibagi 128. Perkalian berapa? 128 ini yang mendekati 224, 1 kan, kalau 2 kelebihan lah. Jadi ya udahlah kita taruhkan 1 kali 108 dikurang jadi 96. Itu juga ini. Tapi kalaupun mau pakai cara yang lebih efektif, mungkin lebih ngerti tuh kayak gini ya. Misalnya nih
224 mod 128 itu berapa? Jadi nanti 128 kali berapa yang mendekati 224? 1 kan tadi, ditambah X ini buat nilai nanti ini modnya, sama dengan 224. Terus 128 kan ini 128 kali 128 ditambah X sama dengan 224. X diturunkan 224 dikurang 128 sama dengan 96. Bisa juga kayak gitu ya. Terus habis itu ya udah ketemulah hasilnya. Baru satu nih. Baru I sama N ya. Terus P sama U-nya udah cari juga sama. P sama U-nya pakai lagi determinan order matriks ini. Terus nanti PU-nya dimasukin nilai jadi P 112, U itu 85. Terus kita buat hasil yang sama juga, dikali nih, kali silang. 2 kali 112 ditambah 1 kali 85 dikali 3 dikali 112, terus 4 dikali 85. Nah, ini hasilnya 3 kali 112 224. 1 kali 85 85, 3 kali 112 336, 4 kali 85 340. Terus nanti ini 224 ditambah 85 309, 336 ditambah 340 jadi 276. Terus ya udah kita ubah lagi nih jadi mod 128, yaitu 309 modnya 53, 676 modnya 36. Simbolnya apa? Simbol ini, simbol yang kayak gini tadi kan. 53 simbolnya 5. Kalau 36 simbolnya kayak dolar gitu ya. Terus kenapa sih kita ubah jadi mod 128 ini? Karena biar ini dia nggak boleh lebih, kan kita bahkan pakai mod 128, karakter 0 sampai 127 itu jadi 128 gitu. Sedangkan ini lebih, kita nggak boleh lebih dari 128 gini lah, harus di bawahnya, makanya kita ubah kayak gini. Ya ini untuk cari modnya ya, yang saya bilang di sebelumnya tadi, cari mod yang cepat. Oke, habis itu kita cari lagi yang terakhir, yang bagian T ini ya, T kecil ini sama juga kayak tadi. Lalu maka nanti kan sama langkah-langkahnya nih, masukin nilai, terus dikali-kali, terus nanti dijumlahkan, hasilnya dapat ini, terus kita ubah lagi ke jadi mod 128, dapatlah 92 sama 44. Dari mana? Ya dari sini, seperti yang kita bilang di sebelumnya kan. Terus nanti kita cari lagi di tabel SCII chartnya dari angka 92 ini berapa, tanda apa ya, tanda gini. Terus 44 dia bukan ini, tapi koma gini. Dah. Ya udah nih cara cari modnya juga ya sama ya. Terus habis itu nanti hasil akhirnya kan angka-angka yang udah didapati dari I, N, P, P-nya P kecil ya, U, T, T. Ya udah, I-nya 96, N-nya 19, P kecilnya 53, U-nya 36, T kecilnya 92, T kecilnya 44. Positif. Ya ini dapat nilainya kan, tadi seperti dibilang. Ini beda ya kan dari sini tuh. Dari perhitungan ini memang udah beda, walaupun nilainya sama, ini nggak mungkin juga hasil akhirnya bakal sama sih. Dia lihat perhitungan. Nah habis itu jadi hasil akhirnya kan udah dapat. Terus diubahlah ke karakter ASCII tadi. Hasilnya ini seperti ini. Nah inilah nanti enskripsinya. Enskripsi dari kata input dengan kunci ordo 2x2 yaitu 2134, dan chippernya ya nih, chippernya yang udah kita cari tadi kan. Terus pakai modnya 128. Oke. Itu baru enskripsi. Gimana sama deskripsi? Deskripsinya ya udah kita cari lagi biar ini angka-angka ini tadi kita ubah lagi ke kata input ini. Jadi dengan melalui proses deskripsi. Ya deskripsi itu apa? Hasil chipper tadi nih 96, 19, 53, 36, 92, 44 ini dibagi per blok 2 kali. Ya udah kita bagi lagi kan. 1, 2, 3. Makanya begini. Ini umpamaan aja ya, C1, C2, C3. Dengan rumus ini kita pakai determinan, pakai inverse. Ya, rumus determinan kan A min 1 sama dengan
1 per AD dikurang BC. Jadi nanti kunci ini tadi 2134 kita joinkan, kita ubah kayak gini. Jadi yang sebelumnya A, B, C, D ini bakal kita buat jadi D min B min C A gini. Makanya jadi kayak gini. 4 min 1 min 3 2. Terus Oke, jadi determinan ini kita silang ini seperti ini. Kenapa kita silang? Karena kalau kita mau melihat secara geometri, determinan itu luas dari bentuk yang dibentuk oleh dua vektor baris sama kolom kan. Jadi rumusnya itu ada AD dikurang BC. Yang dimana itu seperti menghitung selisih arah silang kedua vektor itu. Makanya lah kayak 309, 336 ditambah 340 jadi 276. Terus ya udah kita ubah lagi nih jadi mod 128, yaitu 309 modnya 53, 676 modnya 36. Simbolnya apa? Simbol ini, simbol yang kayak gini tadi kan. 53 simbolnya 5. Kalau 36 simbolnya kayak dolar gitu ya. Terus kenapa sih kita ubah jadi mod 128 ini? Karena biar ini dia nggak boleh lebih, kan kita bahkan pakai mod 128. Karakter 0 sampai 127 itu jadi 128 gitu. Sedangkan ini lebih, kita nggak boleh lebih dari 128 gini lah, harus di bawahnya. Makanya kita ubah kayak gini. Ya ini untuk cari modnya ya, yang saya bilang di sebelumnya tadi, cari mod yang cepat. Oke, habis itu kita cari lagi yang terakhir, yang bagian T ini ya, T kecil ini sama juga kayak tadi. Lalu maka nanti kan sama langkah-langkahnya nih, masukin nilai, terus dikali-kali, terus nanti dijumlahkan, hasilnya dapat ini, terus kita ubah lagi ke jadi mod 128, dapatlah 92 sama 44. Dari mana? Ya dari sini, seperti yang kita bilang di sebelumnya kan. Terus nanti kita cari lagi di tabel SCII chartnya dari angka 92 ini berapa, tanda apa ya, tanda gini. Terus 44 dia bukan ini, tapi koma gini. Dah. Ya udah nih cara cari modnya juga ya sama ya. Terus habis itu nanti hasil akhirnya kan angka-angka yang udah didapati dari I, N, P, P-nya P kecil ya, U, T, T. Ya udah, I-nya 96, N-nya 19, P kecilnya 53, U-nya 36, T kecilnya 92, T kecilnya 44. Pasti. Ya ini dapat nilainya kan, tadi seperti dibilang. Ini beda ya kan dari sini tuh. Dari perhitungan ini memang udah beda, walaupun nilainya sama, ini nggak mungkin juga hasil akhirnya bakal sama sih. Dia lihat perhitungan. Nah habis itu jadi hasil akhirnya kan udah dapat. Terus diubahlah ke karakter ASCII tadi. Hasilnya ini seperti ini. Nah inilah nanti enskripsinya, enskripsi dari kata input dengan kunci ordo 2x2 yaitu 2134, dan chippernya ya nih, chippernya yang udah kita cari tadi kan. Terus pakai modnya 128. Oke, itu baru enskripsi. Gimana sama deskripsi? Deskripsinya ya udah kita cari lagi, biar ini angka-angka ini tadi kita ubah lagi ke kata input ini. Jadi dengan melalui proses deskripsi. Ya deskripsi itu apa? Hasil chipper tadi nih 96, 19, 53, 36, 92, 44 ini dibagi per blok 2 kali. Ya udah kita bagi lagi kan, 1, 2, 3, makanya begini. Ini umpamaan aja ya, C1, C2, C3. Dengan rumus pakai, ini kita pakai determinan, pakai inverse. Ya rumus determinan kan A min 1 sama dengan 1 per AD dikurang BC. Jadi nanti kunci ini tadi 2134 kita joinkan, kita ubah kayak gini. Jadi yang sebelumnya A, B, C, D ini bakal kita buat jadi D min B min C A gini. Makanya
jadi kayak gini. 4 min 1 min 3 2. Terus Oke, jadi determinan ini kita silang ini seperti ini. Kenapa kita silang? Karena kalau kita mau melihat secara geometri, determinan itu luas dari bentuk yang dibentuk oleh dua vektor baris sama kolom kan. Jadi rumusnya itu ada AD dikurang BC. Yang dimana itu seperti menghitung selisih arah silang kedua vektor itu. Makanya lah kayak apa ya? 2 dikali 4 kan 8. Terus 1 dikali 3 ini kurang kan, jadi 3. 8 dikurang 3 5. Ya itulah hasilnya nanti 5. Kan bukan 0 nih, jadi kita punya lah ini apa namanya, inverse-nya. Jadi determinan tuh fungsinya tuh kayak semacam ukuran kekuatan atau arah dari matriks, biar kita bisa tahu apakah matriks itu bisa dibalik atau punya inverse atau tidak. Ya begitu lah, ini ya. Ini dia, lupa saya tulis di sini, saya tulis ulang. Nah habis itu dapatlah nih inverse determinannya kan 5. Terus 5 kita cari nih inverse 5 ini yang modnya 128. Kayak berapa ya, intinya 5 dikali berapa, yang sisanya kalau dibagi 128 itu harus 1. Terus dapatlah 77. Kan dari sekian banyak kemungkinan ini kan masih bersisa segini toh. Jadi kalau yang 77 setelah kita cari modnya itu ternyata dapat hasilnya 1 ini. 3 dikali, kita cari lah modnya nih lah, buktikan 385 mod 128 sama dengan 1 karena perkalian berapa yang hasilnya mendekati 385 itu 384. Terus nanti 385 dikali 384 ini jadi 1. Oke, kita pakai nanti 77 seperti itu. Jadi 77 ini adalah kebalikan inverse dari 5 di mod 128 tadi. 5 min 1, yang A min 1 tadi kita ganti 5 min 1 sama dengan 77 mod 128. Terus K inilah tadi kan, K min 1 sama dengan 5 min 1 dikali adjektif tadi. Adjektif lah ini K ini toh. Terus habis itu adjektif min 1 ini sama dengan 77 dikali 4 min 1 min 3 2 mod 128. Kenapa oh ya, nanti kan kita mau cari deskripsinya. Deskripsinya nanti kita nggak pakai ini 2 1 3 4, tapi kita pakai angka 52 51 25 26. Kenapa bisa gitu? Ya ini kan diubah semua. Jadinya 77 dikali 4 ini 308, 77 kali min 1 min 77, 77 dikali min 3 min 231, 77 dikali 2 154. Jadi makanya hasilnya seperti ini. Ini kenapa hasilnya begini, udah dimodkan. Kan cari-cari mod kan udah saya kasih tahu sebelumnya toh. Biar menghemat waktu ya, udah kita percepat aja. Dan habis itu kita cari deskripsinya. Pertama blok pertama nih yang 96 sama 19 kan dibagi-bagi 2 karena pakai ordo 2 kan, ordo 2 kali 2. Ya udah sama seperti inskripsi tadi, cuman beda aja lah, beda dikit lah caranya. Tapi penyelesaiannya sama kok. Jadi 52 ini dikali sama 96, 51 dikali 19 kali silang, 25 dikali 96, 26 dikali 96, hasil nanti 52 kali 96 sekian, 4992. Begitu juga dengan yang lain, nanti hasilnya 400 ini ditambah ini hasilnya 5961, 2400 ditambah 494 ini jadinya 2894. Lalu kita modkan ke 128 dengan cari mod seperti sebelumnya itu. Dapatlah mod ini 73, mod ini 78. Terus kita cari nih di tabel ASCII 73 nih apa simbolnya? I besar. 78 apa simbolnya? N besar. Berarti balik lagi kan kayak di sebelumnya. Berarti udah bener nih. Terus gitu juga blok kedua, yaitu 53 sama 36 kita cari juga sama carinya. Dah, ini nanti dikali ini dikali silang, hasilnya seperti ini. Nanti ini ditambah hasilnya inilah, ini dikali, mereka berdua dikali hasilnya ini berdua dikali hasilnya ini. Begitu juga selanjutnya. Terus ini nanti ditambah hasilnya seperti ini. Terus yang dua ini ditambah hasilnya juga seperti ini. Terus kita modkan jadi mod 128, 2 ini
yaitu 459.2 ini modnya jadi 112, 2261 ini modnya jadi 85. Kita cari lagi di SCI berapa angkanya. 112 ini jadi P kecil, 85 ini jadi U besar, sama kan, balik lagi. Begitu juga yang terakhir, yang 92 sama 44, kita tes apakah ini hasilnya T kecil 2. Perhitungan, kita masukkan nilai ordo 2-nya, kita masukkanlah ini seperti ini, kita kalilah mereka kali silang, jadilah seperti ini, kita jumlahkanlah mereka, jadilah seperti ini hasilnya. Terus habis itu hasil dari pertambahan yang tadi menjadi ini, terus nanti kita ubah lagi menjadi mod, hasilnya sama 116 mod dari ini sama ini. Terus kita cari lagi di tabel SCI-nya, dapatlah 116 itu hurufnya T kecil, dan 116 ini di tabel SCI-nya juga T kecil. Jadi balik lagi, angka-angka tadi pas kita deskripsikan hasilnya balik lagi ke kata awal, yaitu input. Oke, selanjutnya dengan soal yang kedua, mungkin contoh soal lagi ya. Di sini ada teknik spasi informatika. BTW ini spasinya dihitung ya. Dan ini ada huruf kecil dan huruf besar. Terus kita bagi 2. T sama E 1, K sama N 2, I sama K 3, spasi sama I 4, N sama F 5, O sama R 6, M sama A 7, T sama I 8, K sama A 9. Dan sebenarnya ini cuma sampai titik toh. Kenapa saya tambahkan X? X ini dia kategori padding. Kenapa kita pakai padding? Karena kalau dalam Hepzibah itu padding ini kayak dia tuh proses menambahkan karakter tambahan ke dalam plain text asli ini. Untuk apa? Untuk membuatnya menjadi ukuran yang sesuai dengan ukuran matriks kunci yang digunakan. Kan kita pakai matriks 2x2, itu kan matriks genap. Nggak mungkin kita ganjil gini kan, nggak ada pasangannya nanti titik ini. Jadi makanya kita taruhlah padding ini. Jadi padding itu sebenarnya dapat dilakukan dengan menambahkan karakter tambahan seperti karakter spasi, karakter 0 dan karakter khusus, misalnya X. Ya udah nih, makanya saya pakai X kan. Jadi jika plain text ini tidak memiliki ukuran yang sesuai dengan ukuran matriks kunci, maka perlu dilakukan padding untuk membuatnya menjadi ukuran yang sesuai. Seperti itu. Biar sesuai aja sih. Terus ya udah, kita buatlah ini. Kita cari di tabel SCI T-nya angka berapa, E berapa, dan sampailah ke X ini angka berapa. Buat lagi enskripsinya. Enskripsinya kan seperti yang di video sebelumnya kan, bukan video sebelumnya, penjelasan sebelumnya kan langkahnya sama aja kan. Nanti yang versi pertama kita buatlah sampai kita mendapatkan modnya nanti segini sekian, 13 sama 16, ASCI-nya berapa, jadi seperti ini, CR DLE. Terus yang kedua juga apa, K sama N nih, K sama N kita cari juga sampai dia dapat modnya berapa, 36 sama 121, dicari SCI-nya, dapatlah seperti dolar nih dan Y. Yang ketiga I sama K, kita cari enskripsinya berapa sampai mendapatkan modnya segini sekian. Terus sampai selanjutnya kita lihat nih. Begitu ya, kita buat semua, kita cari semuanya biar kita bisa membentuk enskripsinya. Oke lah, karena kalau saya jelasin semuanya bakal makan waktu sih. Oke, jadi mod 128 dari semua karakter itu teknik spasi informatika tadi yang ada titik dan pending X-nya itu kita dapatkan 13, 16, 36, 121, 61, 103, 9, 46, 6, 98, 80, 21, 59, 75, 17, 32, 55, 69, 52, dan 106. Ya, begitulah. Nanti kode-kode ini kita lihat di tabel SCI-nya biar bisa kita lihat ini karakter char-nya gitu. Supaya kita tahu pesan teks rahasia yang dapat kita buat. Ini kita pakai perhitungan manual ya BTW. Terus kita buatlah, coba kita ini cari deskripsinya. Balik gak nih kunci-kunci ini menjadi tulisan tadi. Setelah saya cari,
seperti ini saya cari semuanya, saya cari satu-satu ya, saya bagi-bagi lagi menjadi 2 ini semua karena memang kayak gitu sih rumusnya. Terus dia pakai perhitungan yang tadi sama 52, 51, 25, 26 dengan pokoknya sama lah kuncinya. Nah habis itu nih saya carilah satu-satu kan, ya udah ternyata balik ya, nggak percaya nih lihat. Ini hasil akhirnya kan modnya nih kita ubah lah, ini jadi modnya lagi kan 8 10. Terus pas dilihat tabel SCI 8 itu karakternya T besar, 10 E, T kenik spasi informatika titik pending X. Oke, selanjutnya ini ada soal terakhir ya. Saya lepas tadi, lepas dari buku. Yaitu soal akhirnya tuh Hill-Cheeper. Ya ampun, ini kata dari inti materi ini ya. Kita ubah lah nih. HI1, LL 2, spasi C 3, HI 4 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah 6 bagian. Kita masukin lagi angka-angkanya. Terus kita buat lagi key matriksnya 2x2. Ini inskripsi ya, kita cari inskripsi. Terus yang pertama HI ini dapatnya sekian dengan mod ya. Ini saya tulis versi lengkapnya lah ya tadi, biar tahu gitu kan. Ya dapatlah ini simbolnya dari mod 128 dari ini. Nih simbolnya ini. Begitu juga ini yang kedua LL. Terus ini yang ketiga apa ya ini? Spasi sama C. Oh ini ya ampun, apa ya Allah. Terus yang keempat H sama I, kita cari sampai sini ya. Terus yang kelima, terus ini simbolnya. Yang keenam, dah sekian. Oke, jadi ini bagian deskripsi dari soal Hill-Cheeper tadi. Kita mau ubah bentuk angka tadi menjadi makna aslinya Hill-Cheeper tadi toh. Soal deskripsi dia mengubah teks rahasia tadi menjadi teks aslinya kembali. Setelah dilakukan penelitian dengan rumus yang sama dari soal pertama input dan soal kedua teknik spasi informatika titik ada pendingnya X, dan ternyata ya masih sama karena kita kan nih prosesnya nih sama kan, balik juga nih hurufnya, mana ya nih, baliklah jadi Hill spasi C per, balik kan, jadi hasil akhirnya tetap blok hasil akhirnya itu tetap Hill-Cheeper. Oke. Jadi kesimpulannya adalah saya akan memakai ordo 2x2 dengan rumus 2 1 3 4 tadi angkanya. Terus nanti kita ubah, itu kan deskripsi, terus deskripsinya seperti tadi pakai inverse dan determinan. Ya udah hasil yang saya dapatkan seperti ini. Oke, dari 3 soal ini udah saya jawab inskripsi dan deskripsinya, semoga dapat membantu dan dapat dimengerti. Maaf kalau ada salah kata atau apapun, saya juga manusia, lebih dan kurangnya mohon maaf. Oh ya, BTW sebenarnya ini ada 4 soal ya. Satu lagi itu Indonesia Merdeka, kalau merdek gitu ya. Ya, merdek kalau nggak salah. Tapi udah nggak sempat, maksudnya sama aja sih penjelasannya dan cara carinya pun sama aja. Seperti 3 soal ini, cuman beda kata aja. Mau nanti pun ada kata-kata selanjutnya seperti halo saya mahasiswa, halo
Terus apapun itu kata-katanya, kalau memang pakai rumus itu ya bakal kayak gini lah cara pengerjaannya, seperti itulah gambarannya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.